Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, how are you today? Welcome to my content video and welcome to join in this meeting class. And I will explain for you about active voice and passive voice. After that, let me introduce myself. My name is Selvia Monica and you can call me Miss Selvia. And I'm from English Education 2019 or 4th semester, class B. Okay, next, we're going to the learning about the active voice and passive voice. What is the active voice and passive voice? In bahasa, definisi dari active voice dan passive voice itu yang pertama yaitu active voice. Active voice itu sesuai dengan kalimatnya yaitu kalimat aktif in bahasa. Sedangkan passive voice yaitu kalimat pasif. Maksudnya, definisi dari kalimat aktif yaitu di mana subjek yang melakukan suatu tindakan atau suatu pekerjaan dengan rumus subjek plus verb plus objek. Sedangkan passive voice yang dimaksud adalah suatu objek itu dikenai suatu akibat dari tindakan subjek dengan rumus, atau lebih mudahnya kita definisikan passive voice ini objeknya itu penerima tindakan dari subjek. Rumusnya yaitu objek plus to be plus verb 3 plus by plus subject. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh kalimatnya. Yang pertama, active voice dengan rumus subjek plus verb plus object. Kita bikin kalimat active voice, contohnya my mother cook, memasak dinner, kan malam. Nah, my mother sebagai subjek, cook sebagai verb, sedangkan dinner sebagai objek. Ini kita menggunakan bentuk tenses apa? Bentuk tenses present tense. Benar. Present tense. Ini present tense. Nah, jika kita ingin mengubah ke passive voice, kita tinggal ikuti rumus saja, itu kebalikannya. Objeknya berada di depan. Ya. Apa objeknya tadi? Dinner. Dinner. To be. Kita kasih to be. Is. Verb 3-nya apa dari cook? Ya, benar, cook. Terus plus by, dinner is cooked by my mother. My mother-nya apa? Yaitu subjek. Dinner, objek. To be is verb 3, cook. By, ini oleh, karena, kenapa by?
Karena subjek ini dikenai suatu tindakan. Nah, karena ini kalimat pasif itu wajib menggunakan verb to, itu mutlak, tidak bisa diganggu gugat. Itu sudah rumus atau ketentuannya. Sedangkan kalimat aktif itu hanya menggunakan bentuk waktu, tidak mutlak, mau dia pakai simple present atau simple past tense seperti itu. Contoh, kita menggunakan simple past tense. Contohnya yang kedua, Maya wrote a letter. Maya membaca surat. Maya sebagai subjek, wrote sebagai verb, a letter sebagai objek. Nah, ini menggunakan bentuk tenses yang past tense, simple past tense, simple past. Ini ketika kita mau mengubah ke bentuk passive voice, mudah banget. Kita tinggal ikutin rumus. Objeknya apa? A letter. A letter. Terus diikuti dengan to be. Karena ini bentuk ini verb to ya. Forget. Ini verb to wrote. Terus kita menggunakan verb to be-nya apa? To be was. Terus verb 3-nya wrote apa? Written. Written by Maya. A letter sebagai objek, was sebagai to be, written sebagai verb 3 by oleh, Maya sebagai subjek. Artinya surat itu dibaca oleh Maya. Kalau dia active voice, Maya membaca surat. Seperti itu. Bagaimana cara kita mengidentifikasikan pembedaan dari simple present tense, simple past tense dari kalimat contoh ini? Mudah saja. Kita lihat to be. To be-nya ini mengikuti tenses atau bentuk waktunya. Kalau present tense kan menggunakan bentuk waktu, bentuk pertama. Nih, tuh. Kok bentuk pertamanya apa? Is. Nah, terus yang simple past tense kita lihat to be-nya. Bentuk waktunya simple past tense. Nah, terus ini bentuk kata kerjanya atau verb-nya bentuk kedua. Rumus pasif yaitu menggunakan bentuk ketiga. Di sini to be-nya menggunakan was. Nah, terus verb-nya menggunakan bentuk ketiga. Written by Maya. Sangat mudah bukan? I think that's explain for me about the active voice and passive voice. I think that enough. I hope you understand about this material, and saya harap kalian bisa memahami penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.